Bagian keenam, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Marilah kita merenungkan dan memahami ketika Yesus Kristus mengatakan bahwa Ia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan bukan hanya untuk melayani saja, tetapi Yesus Kristus juga rela mengorbankan nyawanya menjadi penebus dosa umat manusia. Kalimat firman yang tampaknya sederhana ini, namun ketika kita renungkan baik-baik, kita akan mendapati pelajaran sangat berharga tentang dunia pelayanan dalam kekristenan. Akan sangat menolong kita untuk memiliki hati siap dibentuk oleh Tuhan Yesus menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepadanya. Tentunya sebagai orang Kristen, jangan kita menjadi yang biasa-biasa saja. Kita harus bangkit menjadi umat kepunyaan Tuhan yang luar biasa. Sebab Yesus Kristus sendiri adalah Tuhan yang luar biasa. Marilah kita belajar jangan mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang hanya mau ikut-ikutan saja, yang monoton, masih sulit beramah tamah, sehingga yang tampak wajah cemberut atau bermuka masam. Dan janganlah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sulit bertumbuh dalam kasih, karena masih mengutamakan keegoisan pribadi lebih ke hal-hal lahiriah daripada hal-hal rohaniah, lebih memuliakan diri daripada memuliakan Tuhan. Sudah saatnya kita menyadari dan mau belajar sesuai kebenaran firman Tuhan, bagaimana dapat menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya dunia pelayanan adalah panggilan hidup natural bagi orang-orang Kristen yang sungguh mengenal dan mengasihi Allah. Sebenarnya masalah utama dalam pelayanan bukan terletak kepada banyaknya jumlah para pelayan Tuhan dalam gereja, atau sebaliknya, masih kekurangan para pelayan Tuhan dalam gereja. Masalah utamanya adalah masih banyak orang-orang Kristen yang melayani tetapi bukan seperti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka akan menghasilkan buah-buah pelayanan yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik itu bisa menimbulkan pertengkaran atau perpecahan baik dalam kubu para pelayan Tuhan, bahkan bisa menyebar ke kubu jemaat-jemaat Tuhan. Semakin sulitnya bertumbuh dalam kasih karena terhimpit oleh masalah ini dan itu. Lebih parah lagi apabila sampai pelayan atau jemaat ada yang sampai keluar dari gereja dan pindah ke gereja lain. Tetapi paling bahaya, para pelayan atau jemaat yang lemah iman tanpa pemahaman firman kebenaran memadai, mereka malah meninggalkan gereja dan menjadi sulit percaya Tuhan Yesus. Ketahuilah, sesungguhnya ketika kita benar-benar insaf saat belajar menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan Yesus berkenan, maka melayani itu menjadi suatu keagungan, keindahan, kebahagiaan hidup kita dalam Yesus Kristus, dan kesaksian hidup benar yang bisa menguatkan dan memberkati sesama kita, terutama saudara seiman. Marilah saat ini kita membuka pintu hati agar hati setiap kita diluaskan, digesitkan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus dan meterai firman Tuhan untuk belajar hal-hal berkaitan dengan dunia pelayanan. Pada bagian ke-6 ini kita akan menelusuri pengajaran Yesus Kristus yang berkaitan dengan bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dari kitab Matius pasal 20 ayat 28 dan kitab Markus pasal 10 ayat 45 menjadi ayat kuncinya. Dalam kitab Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketika kita mempelajari dan merenungkan bersama tentang kalimat firman Tuhan ini, maka ada dua hal penting yang akan kita dapatkan, yaitu yang pertama, teladan Yesus Kristus dalam hal pelayanan. Sebagai orang-orang Kristen, ketika kita mau belajar menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Allah, kita perlu meneladani Yesus Kristus dalam hal pelayanan. Untuk membahas tentang teladan Yesus Kristus dalam hal pelayanan, kita bisa mempelajari dari Alkitab yang terdapat dari kitab Matius maupun dari kitab Markus karena judul perikopnya dan kisahnya sama persis. Tetapi kali ini kita ambil salah satu saja, yaitu dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Judul perikopnya permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Di sini kita akan belajar bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kepada Yohanes dan Yakobus juga murid-muridnya yang lain bagaimana menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada Allah.
Yesus Kristus pun menempatkan dirinya secara manusia sebagai pelayan sejati bagi Allah Bapa, sebab Ia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Mari kita membahas berdasarkan kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 tentang teladan Yesus Kristus dalam hal pelayanan. Ada beberapa hal penting, yaitu motivasi hati dari permintaan Yohanes dan Yakobus yang keliru. Jika kita memperhatikan percakapan yang terjadi antara Yesus Kristus dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mengenai permintaan mereka, lebih mengarah kepada memperoleh jabatan penting. Jabatan penting yang mereka incar yaitu menjadi menteri utama di kerajaan mesianik baru yang mereka yakini didirikan Yesus Kristus di Yerusalem. Mereka pun akan melakukan apa saja seperti yang Tuhan Yesus Kristus teladankan demi memperoleh jabatan penting tersebut. Sebenarnya ini hal lucu, karena Yesus Kristus jelas kerajaannya bukan dari dunia tetapi dari kerajaan sorga. Sementara muridnya beranggapan ia adalah Mesias yang akan menjadi raja di Yerusalem dalam dunia. Ini jelas keliru. Murid-muridnya berpikir bahwa mengikut Yesus Kristus akan memperoleh keuntungan hal-hal lahiriah yang bernilai fana, sementara yang Yesus Kristus ajarkan mengarah ke hal-hal rohaniah yang bernilai kekal. Yesus Kristus menyadarkan murid-muridnya itu bahwa yang mereka minta itu sebenarnya bukanlah menempatkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa untuk memerintah, tetapi menempatkan diri sebagai hamba yang melayani di hadapan Allah. Banyak orang-orang dunia terjebak karena mengincar kekuasaan demi kepentingan pribadi dan tidak tunduk kepada Allah. Lalu mereka menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan penyelewengan, menindas kebenaran, menaikkan dusta, dan tindakan kekerasan terhadap orang-orang tak bersalah. Mereka memerintah rakyatnya dengan tangan besi sehingga timbul perlakuan keras, banyak kecurangan terjadi, dan berimbas merugikan kehidupan rakyatnya. Tetapi Yesus Kristus yang mengetahui maksud hati murid-muridnya itu kemudian meluruskan hati dan jalan pikiran mereka dalam kebenaran firman-Nya. Sebenarnya yang mereka minta itu bukanlah untuk memerintah, melainkan untuk melayani. Dalam hal melayani itu perlu memiliki motivasi hati yang benar, dan lawannya adalah hati-hati. Jangan sampai memiliki motivasi hati yang salah. Apapun pekerjaan atau usaha kita, dengan jabatan yang rendah sampai jabatan tertinggi yang dapat diraih dalam dunia, semua itu bukan fokus hidup kita. Karena di hadapan Allah kita semuanya sama, tidak ada perbedaan, dan posisi yang benar yang Yesus Kristus ajarkan adalah diri kita hanyalah pelayan-pelayan bagi Allah. Dan untuk memperoleh kerajaan Allah, murid-muridnya haruslah menempuh jalan penderitaan seperti yang Yesus Kristus alami. Apapun yang kita perbuat dalam hidup, belajarlah mengembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah kita. Inilah melayani dengan motivasi hati yang benar. Sebaliknya, apapun yang kita perbuat dalam hidup, bila hanya untuk egosentris pribadi atau hanya untuk manusia berdosa dan bukan sama sekali untuk Allah, maka semua akan sia-sia belaka karena tidak ada kemuliaan dan perkenanan Allah di dalamnya. Inilah melayani dengan motivasi hati yang salah. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 37, lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 40, "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Maksud Yesus Kristus mengenai cawan minuman dan baptisan. Kemudian terjadi percakapan menarik di mana Yesus Kristus bertanya kepada murid-muridnya itu mengenai baptisan yang ia terima dan cawan minuman yang ia minum. Apakah mereka dapat melakukannya juga? Sebab ini bukanlah cawan minuman biasa dan bukanlah baptisan yang biasa, tetapi ini mengandung hal luar biasa yang harus diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus yang taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapanya. Secara manusia mengenai baptisan dan cawan minuman yang menjadi bagian Yesus Kristus, itu hanyalah Dia saja yang dapat melaksanakannya dengan sempurna.
suatu kualitas pelayanan sempurna tanpa cacat celah. Meskipun murid-muridnya juga akan mengalami baptisan dan cawan minuman itu, tetapi sangat berbeda kualitasnya dan sebagai manusia berdosa tidak luput dari cacat celah. Dalam kitab Markus pasal 10 ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Berdasarkan kitab Markus pasal 10 ayat 38 ini, maksud Yesus Kristus mengenai baptisan dan cawan minuman yaitu cawan minuman yang harus Yesus Kristus minum. Cawan minuman yang harus Yesus Kristus minum adalah kiasan bahwa ia akan mengalami penderitaan berat, penuh sengsara, dan harus meminum piala murka Allah. Secara manusia, Yesus Kristus telah merendahkan dirinya dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapa, di mana puncak ketaatannya yaitu mati di kayu salib. Secara manusia, sejatinya Yesus Kristus mengalami dan mengerti kesedihan dan duka cita yang dialami manusia, dan yang paling manusia butuhkan adalah anugerah keselamatan. Secara manusia, ketika di Taman Getsemani, Yesus Kristus saja merasakan penderitaan berat karena harus meminum cawan murka Allah ini. Ia berdoa seandainya cawan ini diambil daripadanya, sehingga ia tidak meminumnya. Tetapi yang menjadi kehendak Bapaknya bahwa ia harus meminum cawan murka Allah ini. Harus ada darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, yang tertumpah di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bisakah kita menyadarinya? Seandainya manusia berdosa yang disalibkan dan diperlakukan keji oleh manusia lainnya, sangat wajar dapat hukuman itu. Tetapi ini adalah putra tunggal Allah sendiri sampai rela mati di kayu salib. Ingatlah, apapun janji murid-murid kepada Yesus Kristus, sadarilah bahwa pasti secara manusia ada kegagalan menepati janji itu. Berbeda dengan Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan yang pasti menepati janjinya dengan sempurna demi keselamatan umat manusia. Baptisan seperti yang Yesus Kristus terima. Baptisan seperti yang Yesus Kristus terima adalah baptisan yang menyelami penderitaan berat yang akan ia alami sebagai Mesias sejati yang puncaknya menuju kematian di kayu salib. Yesus Kristus secara manusia menyelami segala penderitaan yang manusia alami karena dosa, dan ia mau menanggungnya sebagai penebus dosa umat manusia. Yesus Kristus sungguh memahami keadaan manusia dalam keberdosaan yang sangat menderita bila terpisah dari Allah, dan ia datang untuk memulihkan hubungan antara manusia berdosa dengan Allah melalui pengorbanan sejatinya. Yesus Kristus sanggup memberikan pengharapan kekal kepada manusia berdosa untuk diselamatkannya. Yesus Kristus sanggup memulihkan hidup manusia yang bahkan nyaris putus asa karena penderitaan hebat. Hanyalah melalui Yesus Kristus tidak ada yang mustahil, karena ia adalah Tuhan yang sanggup menuntun hidup umatnya mengalami kelahiran baru. Dalam kitab Yesaya pasal 43, bahwa Allah akan mengutus hambanya untuk menyatakan hukumnya kepada bangsa-bangsa, dan nubuatan Nabi Yesaya tentang Mesias ini digenapi oleh Yesus Kristus. Pada saat Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, saat sedang dibaptis dan ketika ia keluar dari air, di atas langit terbuka, lalu ada roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, dan terdengar suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus memberikan teladan sejati yang bukan hanya berfirman, tetapi juga ambil bagian dalam kehidupan manusia, bahkan menyelami dan memahami penderitaan manusia berdosa. Allah seperti inilah yang mampu menyelamatkan umat manusia dengan sempurna, yaitu hanya Yesus Kristus. Dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 3, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputus
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya bahwa barang siapa mau menjadi besar di antara kamu, maka hendaklah ia menjadi pelayan bagi semua, dan barang siapa mau menjadi terkemuka di antara kamu, maka ia menempatkan dirinya menjadi hamba bagi semuanya. Pelayan-pelayan bagi Allah itu bukanlah dilihat karena kekayaan, kecakapan, gagah perkasanya, tetapi karena rendah hati dan mau rela melayani dengan tulus, murni, dan tanpa pamrih. Berdasarkan kitab Markus pasal 10 ayat 45 ini, maka ada beberapa hal penting yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia, telah menempatkan dirinya sebagai hamba bagi Allah Bapa dan bagi sesama manusia. Ia datang bukan untuk diperlakukan istimewa sebagai tuan ataupun raja yang bisa memerintah bawahannya dan minta dilayani ini dan itu, tetapi ia sungguh menempatkan dirinya untuk melayani dengan lemah lembut dan rendah hati. Meskipun ia harus seimbang juga dalam hal lebih banyak melayani, tetapi ada saatnya ia pun dilayani oleh murid-muridnya. Buah pelayanan sejati Yesus Kristus adalah mematikan segala perbuatan dosa, memberikan kehidupan baru atau lahir baru oleh firman Tuhan dan meteran Roh Kudus, serta mengikat dan sangat membatasi pekerjaan iblis setan. Kedua, memberikan nyawanya sebagai penebus dosa umat manusia. Dalam menjalankan tugas pelayanan, Yesus Kristus rela mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, materi apa adanya, dan yang sempurna adalah rela mengorbankan nyawanya menjadi tebusan dosa banyak orang. Pengorbanan Yesus Kristus sempurna hanyalah satu kali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. Murid-muridnya pun turut meneladani Yesus Kristus dalam mewujud nyatakan tugas pelayanannya dengan pengabdian penuh, bahkan sampai rela mengorbankan jiwa raganya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketiga, dampak dari pelayanan sejati Yesus Kristus. Yesus Kristus dan murid-muridnya menjalankan tugas sebagai pemberita Injil Kristus dan melayani sesamanya dengan dasar kasih, kepedulian, dan simpati terhadap banyak orang tanpa pandang bulu. Keunikan dan luar biasanya pelayanan sejati Yesus Kristus menjadi teladan agung bagi murid-muridnya untuk penuh semangat, berkobar-kobar dalam memberitakan Injil Kristus, tidak hitung-hitungan, bahkan sampai rela mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Dampak pelayanan sejati Yesus Kristus menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan umat manusia di dunia dan membawa dampak positif luar biasa, yaitu pengampunan dosa dan anugerah keselamatan kekal bagi semua orang percaya kepadanya, melayani dengan dasar kasih ilahi sejati, suci, tulus, murni, dan tanpa syarat, membentuk karakter orang-orang percaya serupa karakter Yesus Kristus, membentuk murid-murid Kristus sejati yang memuridkan kembali dan bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, memberikan pengharapan dan pemulihan hidup orang-orang percaya dalam segala perkara apapun. Pada episode ke-8 ini kita baru membahas hal penting pertama, yaitu teladan Yesus Kristus dalam hal pelayanan. Dan untuk hal penting kedua akan dilanjutkan pada episode ke-9. Demikian